Shalom Mbak Sarah, selamat pagi. Puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama-sama. Teks bacaan kita hari ini Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-5. Ya, karena ini hanya 5 ayat, kita akan membaca bergantian. Nanti yang laki-laki, bapak-bapak, cowok-cowok akan membaca ayat yang ganjil, dan yang cewek-cewek, ibu-ibu akan membaca ayat yang genap. Mari kita membaca dari ayat yang pertama, 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Ya, ayat ini bicara tentang hal spesifik, yaitu menghakimi. Bahkan kita memahami dengan baik bahwa ini adalah sebuah larangan di mana kita tidak boleh sembarangan menghakimi orang. Tapi sebelum kita mulai, Mbak Zara, saya ingin memberikan sebuah tes kepada kita. Kira-kira Mbak Zara masih bisa melihat teks ini dengan jelas enggak? Huruf yang di atas, Mbak Zara sudah bisa lihat ini huruf apa? Al. Ada beberapa yang nggak bisa jawab mungkin karena silau atau mungkin karena butuh alat bantu. Huruf yang berikutnya adalah K, lalu berikutnya B, berikutnya lagi. Nah, kalau yang ini ada yang lain lagi. Nah, intinya adalah begini, Bapak Saudara. Keterbatasan fisik kita itu berkaitan juga tentang melihat. Saya rasa ini hal yang wajar dan normal kalau kita punya keterbatasan. Karena ada beberapa yang masih awas matanya, masih tajam matanya, yang masih muda tentu, yang sudah sepuh, bahkan saya pun juga punya keterbatasan. Kalau jauh tuh garis gitu bisa bercabang gitu. Dan kita semua normal, wajar kalau kita punya keterbatasan dalam hal membaca. Tapi semakin kita dewasa, meskipun pandangan kita berkurang, ada satu yang nggak berkurang, ada satu yang makin tajam. Apa itu? Melihat kesalahan orang lain. Pandangan mata secara fisik kita berkurang, makin lama mungkin buram, makin gak jelas, kita butuh alat bantu. Tapi ada satu yang bertambah, yaitu kita melihat kesalahan orang lain. Entah kenapa, kita gak perlu alat bantu untuk melihat kesalahan orang lain. Entah kenapa, kita gak perlu diajarin untuk menilai mana itu salah, mana itu benar. Saya mau cerita, Mbak Zara, selama 4 hari ini, jadi Tiur sedang pergi pelayanan di Thailand. Saya hanya bersama Karis dari hari Rabu. Rabu pagi Tiur berangkat, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, tiap kali saya memandikan Karis, ya seperti cowok-cowok, bapak-bapak pada umumnya gitu kan. Seringkali kalau pakai handuknya lupa naruh di tempatnya gitu. Dan Karis kalau selesai mandi bilang, "Bapak, ini bukan tempatnya," gitu kan. Kembalikan gitu. Nah, saya seringkali ketawa dan itu terjadi beberapa kali. Sudah 3 hari ini secara berurutan berkali-kali dia menegur saya. Aduh, kenapa ya saya nggak bisa awas. Tapi Karis ini makin lama makin tahu. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngasih tahu. Tapi kok tahu mana yang salah, mana yang benar gitu kan. Itulah kita. Kita mudah untuk mendapati kesalahan pada diri orang lain. Dan sulit untuk mendapati kesalahan pada apa? Diri sendiri. Ya, kita sama-sama sepakat. Dan inilah kenapa kita belajar teks ini, yaitu tentang bagaimana kita menghakimi. Perhatikan ayat yang pertama yang kita baca tadi. Dikatakan bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Biasanya ayat pertama ini adalah ayat yang diingat oleh banyak orang Kristen, tapi karena banyak diingat, banyak diketahui, tapi juga salah kaprah. Salah kaprahnya di mana? Seringkali hanya dilihat bahwa jangan kamu menghakimi. Sehingga ketika ada orang menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, lalu baliklah menjawab, jangan menghakimi dong. Gitu kan. Dinilai sesuatu hal yang objektif, lalu jawabannya adalah jangan menghakimi dong. Ayat ini seringkali disalahpahami oleh banyak orang percaya.
dengan sebuah pemahaman sederhana bahwa nggak boleh menilai. Dan semangat zaman ini adalah semangat zaman yang relativisme, di mana relativisme itu adalah kebenaran yang relatif. Artinya begini, artinya adalah kebenaran itu tidak mutlak. Saudara pernah lihat ada sebuah gambar yang gambarnya itu sebenarnya di lantainya 6, tapi ada 2 orang di sebelah kanan sama sebelah kiri. Yang satunya bilang itu 9, satunya bilang itu 6. Relatif, mana yang benar? Tergantung. Nah, orang-orang ini berkata bahwa kebenaran itu tidak mutlak, bisa berubah-ubah, bergantung perspektifnya, bergantung individunya, bergantung budaya, kulturnya, bergantung waktu, bergantung situasi dan kondisinya. Maka ketika ada sebuah penilaian datang, jawabannya adalah jangan menghakimi. Kok kamu ngomong itu salah? Kan belum tentu itu salah. Dan belum tentu itu benar. Jadi jangan menghakimi orang. Firman Tuhan kan bilang, jangan menghakimi. Jadi jangan dinilai salah. Jangan dinilai dulu, jangan terburu-buru. Itu berlawanan dengan firman Tuhan. Prinsip ini adalah prinsip yang akhirnya kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Semuanya abu-abu, blur, dan relatif gitu kan. Hal ini muncul dari sebuah keinginan. Keinginan apa? Keinginan untuk tidak mau dinilai. Keinginan untuk tidak mau ditegur. Keinginan untuk tidak mau dikasih kritik atau saran. Kalau ada input, ada kritik, saran, teguran, dan penilaian seringkali ditolak. Dengan mengutip ayat ini berkata, jangan menghakimi dong. Yesus saja bilang jangan menghakimi, kok kamu menghakimi? Enggak sesuai firman Tuhan. Kita menggunakan ayat ini dengan sebuah keinginan untuk apa? Bebas melakukan apa saja tanpa perlu merasa bersalah dan tanpa ada yang menyalahkan. Dorongannya apa? Dorongannya adalah ingin bebas. Kalau saya ke kanan, bebas. Kalau saya ke kiri, bebas. Jangan disalah-salahin. Katanya siapa itu salah? Kebenaran itu relatif. Jangan menghakimi aku. Saya tidak tahu seberapa banyak dari kita yang menganggap bahwa kebenaran itu relatif. Sehingga kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang benar bisa jadi salah, yang salah kita balik jadi benar. Semuanya bergantung pada relativisme. Tidak ada yang mutlak, bisa berubah-ubah. Dan bukan hanya sekedar itu saja, Bapak Saudara. Mungkin ini terjadi buat beberapa kalangan anak muda. Milenial ke bawah, biasanya mereka menganggap bahwa nggak bisa semuanya gebiah uyah. Semuanya itu bisa dipandang dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Oke, itu baik, tapi tentang kebenaran akhirnya jadi blur, jadi buram, jadi relatif dan tidak ketemu mana yang benar-benar fakta dan mana yang kebohongan. Lalu yang berikutnya adalah ada golongan yang anti kritik. Orang-orang ini biasanya merasa sudah senior, sudah punya banyak pengalaman, punya posisi, punya jabatan, punya materi, punya bahan untuk supaya nggak sembarangan orang ngasih saran. Kamu itu siapa sih? Baru anak kemarin sore kok ngasih tahu ke saya. Saya ini loh. Nah, gitu. Saya umurnya sudah begini, sudah makan asam garam, sudah lakukan ini, sudah begini. Umur saya itu lebih dari kamu. Tahu apa kamu? Dan ketika saran itu datang, kritik itu datang, nasihat itu datang, penilaian itu datang, berkatalah ia dengan satu ayat firman Tuhan ini, jangan menghakimi dong. Firman Tuhan kan bilang, Yesus kan mengajarkan, jangan menghakimi. Ayat ini disalahartikan sebagai sebuah benteng untuk melindungi diri dari koreksi. Orang yang anti kritik, orang yang nggak mau dikoreksi. Punya banyak benteng, punya banyak cara untuk supaya dia lepas dari nasihat dan koreksi. Karena merasa sudah cukup baik, cukup benar. Dan karena apa? Karena kalau nasihat itu dipahami dan iya, ini yang mungkin memalukan.
terlihat salah. Nanti dianggap salah. Saya udah umurnya segini, sudah lebih senior. Kalau salah ya malu dong. Akhirnya baper, gampang marah, gampang menyerang orang. Jadi semua hal yang datang, penilaian yang datang, saran, kritik, semua nasihat yang datang, bahkan teguran, menjadi apa? Semuanya serangan pada harga diriku. Memang kamu gak suka sama aku. Entah kenapa, orang-orang seperti ini selalu menganggap dirinya benar, orang lain yang salah. Dan menggunakan teks ini, ayat ini dan berkata, jangan kamu menghakimi. Bagaimana kita di rumah? Saat anak kita ngasih saran, bisa saja saya bilang, Karis, kamu tahu apa? Gitu. Masih kecil, baru 4 tahun ngasih tahu bapak. Kalau kita anti kritik, kita punya keinginan untuk melawan, membentengi diri, bahkan menyalahkan, menyerang. Dan bisa-bisa ayat ini juga dijadikan sebuah tameng. Jangan menghakimi. Jadi orang Kristen itu yang baik. Jangan selalu menghakimi. Jadi hal menghakimi ini sebenarnya bukan alat untuk bebas dari penilaian. Kita selalu dinilai, Bapak Saudara. Dan kita harus siap itu. Menghakimi teks ini bukan juga senjata untuk anti kritik. Jangan menggunakan ayat ini untuk balik menyerang orang lain di mana kita nggak mau untuk dikoreksi. Bicara tentang penilaian, Bapak Saudara. Penilaian itu selalu dilakukan oleh banyak orang. Dan penilaian itu saya rasa baik. Orang yang mampu menilai menggunakan akal budinya, logikanya, pemikirannya untuk melihat, menimbang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang kurang. Menilai itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena di dalam teks ini tidak bicara tentang menghakimi itu sama dengan penilaian, tidak. Menilai itu sebenarnya hal yang baik. Menghakimilah yang dilarang. Kalau kita teliti dalam pembacaan kita, di ayat 6 setelah ayat 5 ini mengatakan bahwa jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jadi ayat 6 ini sedang menyimpulkan gini, ada banyak orang, tapi ada satu orang yang gak bisa dikasih nasihat, orang bebal. Makanya jangan kasih sesuatu yang kudus kepada anjing, gak usah dinasihati orang tersebut. Malah kamu disalahkan, malah nasihatmu dibuang. Lalu kalau kita teliti lagi dalam pasal yang sama, Bapak Saudara kalau buka dari Alkitab akan melihat di ayat 15 sampai ayat yang 23, Tuhan juga mengajarkan mana nabi yang palsu, mana nabi yang benar. Jadi Tuhan juga memberikan penilaian. Artinya adalah menilai itu baik, perlu dilakukan, tapi menghakimilah yang dilarang. Selama ini mungkin kita merasa bahwa kita nggak mau dinilai, nggak mau kelihatan salah, nggak mau kelihatan hina, sehingga kita menggunakan ayat ini untuk menjadi tameng di mana kita nggak mau dikoreksi, nggak mau dikritik, nggak mau ditegur. Penilaian yang datang menolong kita untuk berubah. Tapi yang kita perlu lakukan adalah, ya penilaian itu baik, tapi jangan sampai itu jatuh pada penghakiman. Mari kita lihat ayat 1 dan 2 dari ayat yang kita baca tadi. Boleh saya dibantu bacakan ayat 1 dan 2 sambil saya minum. Amin. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, pertama tadi penghakiman dan penilaian sesuatu yang berbeda. Penilaian itu sesuatu yang netral dan perlu dilakukan. Di dalam pasal ini juga kita mendapati itu di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-15 sampai 23 juga terjadi penilaian yang Yesus lakukan. Tapi bicara tentang penghakiman, itulah yang dilarang. Perhatikan baik, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan dilanjutkan ayat 2, karena penghakiman yang kamu pakai itu
akan diukurkan kepada kamu dan kamu akan menerima sesuatu yang sudah kamu lakukan. Nah, bagi kita yang sudah menangkap poin Injil di dalam pengajaran gereja ini, kita tidak pernah menekankan hukum karma, karena itu tidak ada di Alkitab. Kita tidak menekankan bahwa hukum sebab akibat. Lalu sepertinya ayat ini janggal. Loh, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, iya kan, benar toh. Memang ini yang selama ini saya pahami. Ayat ini sebenarnya tidak bicara tentang hukum sebab akibat. Ayat ini tidak menasihatkan bahwa kalau kamu tidak mau dihakimi, ya kamu jangan menghakimi orang. Ayat ini tidak bicara tentang hal itu. Ayat ini bicara tentang apa? Ayat 1 dan 2 mengingatkan kita pada suatu realita kebenaran yang mutlak. Apa itu? Bahwa suatu kali kita akan dihakimi. Nah, siapakah pribadi yang layak untuk menghakimi kita? Tuhan. Karena Tuhan maha benar. Dia maha kudus. Kalau kita menghakimi, kita sedang mengkudeta Tuhan. Kita sedang mengambil alih tahta Tuhan. Jika Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang layak menghakimi kita, lalu kenapa seringkali kita gegabah dan mudah menghakimi orang lain? Mungkin karena kita ingin mengambil tahta Allah. Kita sedang ingin duduk di tahta Allah menjadi hakim. Kita perlu menyadari hal ini. Ketika kita menghakimi orang lain, ini bukan bicara tentang hal yang salah atau benar saja, tapi ini adalah dorongan di mana kita sedang merebut apa yang Tuhan harusnya lakukan buat kita. Tuhan, kamu berhenti jadi Tuhan. Aku mau naik ke tahtamu, aku mau menghakimi. Kenapa? Karena aku lebih benar daripada orang itu. Karena aku lebih berdaulat daripada orang itu. Karena aku lebih berkuasa. Akulah yang pantas untuk menghakimi orang ini. Jadi ketika kita sedang menghakimi, kita sedang berusaha naik di tahta Allah, duduk dan mengacungkan jari kita, menuduh di mana letak kesalahan, dan biasanya kecenderungan itu adalah kecenderungan untuk menjatuhkan. Kalau kita sadar bahwa sikap penghakiman kita adalah tentang merebut tahta Allah, berarti kita sedang memberhalakan penilaian diri kita. Akulah yang paling benar, kamu yang salah. Aku yang selalu benar, kamu selalu salah. Itulah kenapa kalau kita dinasihati langsung nadanya naik. Langsung balik marah. Langsung balik memaki. Keluar kata-kata binatang itu. Kenapa? Karena kita merasa nggak mau salah. Dan kita merasa benar sendiri. Kamu ini kok nyalah-nyalahin orang. Saya sekarang duduk di tahta. Akulah hakim atas kamu. Penghakiman kita adalah cara kita menjadi Tuhan. Kita berhenti menjadi ciptaan. Dan kita ingin menjadi sang pencipta. Lalu bagaimana caranya supaya kita berhenti untuk kita bisa menghakimi? Apakah kita mendekati teks tadi dengan berkata, oh berarti aku stop. Aku tak diem aja. Udah. Mau salah, mau bener, terserah. Kita beli selotip, kita ambil, ditempelkan di mulut kita dan kita nggak mau ngapa-ngapain. Karepmu wes. Daripada aku ngomong salah, daripada aku tadi dihakimi, apa yang seharusnya menolong kita supaya kita berhenti menghakimi? Cara untuk kita berhenti untuk menghakimi adalah dengan cara menyadari bahwa kalau Allah menghakimi kita dengan ukuran keadilan yang murni, maka kita harusnya binasa. Kalau Allah duduk di tahtanya, menghakimi, meneropong setiap hati kita, harusnya kita nggak layak dapat keselamatan. Kita pasti binasa. Dengan menyadari itu, Bapak Saudara, kita mendapati bahwa aku nggak lebih baik ya ternyata. Aku tidak lebih mulia dari dia.
Aku sama bobroknya dengan dia. Karena di hadapan Allah, bukankah kita kedapatan semua lubang hati kita, semua kebobrokan kita. Yang menyadarkan kita supaya kita berhenti untuk menghakimi. Bukan hanya berhenti ngomong, gak ngapa-ngapain, tapi harusnya kesadaran bahwa Allah sang hakim itu, kalau dia datang menghakimi kita, aduh, kayaknya murka itu pantas deh datang buat aku. Jadi Bapak Saudara, inilah yang menolong kita untuk stop menghakimi. Menyadari bahwa saya bukan hakim. Dan saya nggak boleh jadi hakim. Allah lah satu-satunya yang pantas dan layak untuk menghakimi saya. Tapi ayat ini berlanjut lagi. Perhatikan ayat 3 dan ayat yang keempat. Dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Wah, sepertinya Tuhan Yesus memberikan sense of humor setelah bicara tentang jangan menghakimi gitu kan. Lalu dia bilang, mengapa engkau kok bisa lihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu engkau nggak tahu? Kok bisa sih? Kamu kok bisa toh lihat yang kecil itu di mata saudaramu, lah kamu di depan matamu sendiri gak bisa lihat? Kok bisa? Dan inilah yang harusnya menyadarkan kita bahwa ternyata kita tidak lebih baik dari orang lain. Dan kita tidak pantas untuk menjadi hakim. Karena kalau kita melihat dengan betul, jauh lebih besar balok di depan mata kita. Dan kita lebih memperdulikan hal yang selumbar. Dalam terjemahan lain, selumbar di mata saudaramu itu bicara tentang secercah debu gergaji. Kecil banget, tapi diketahui. Kamu kok bisa tahu yang kecil banget itu? Debu pasir, gergaji dari kayu. Kamu kok bisa tahu sedangkan balok di depan matamu? Kok sampai nggak bisa lihat itu gimana? Makanya dilanjutkan lagi di ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Kok bisa? Kamu kok bisa mau nolong orang lain, lah kamu yang perlu ditolong sebenarnya. Secara sederhana mungkin begini, Pak Sarah. Kalau kita punya dua alat. Satunya kaca pembesar, satunya kaca yang buram. Seringkali kalau untuk urusan orang lain, kita pakai kaca pembesar ini. Wow, lihat tuh detailnya, lihat tuh. Garis-garisnya, teksturnya jelas banget. Tapi kalau untuk diri, wow, apa? Nggak lihat, nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham. Dan inilah kecenderungan kita. Kita punya kaca pembesar untuk sesama, saat melihat kesalahan pada orang lain, hal yang terkecil pun, serpihan selumbar itu, kita tahu. Dan kita permasalahkan. Hal yang kecil kita besarkan. Sementara yang besar di depan mata kita nggak permasalahkan. Dan inilah seringkali cara kita berelasi dengan orang lain. Kita bawa dua kaca ini, sepertinya kita tahu caranya. Oh, kalau sama dia kaca pembesar ini. Kalau sama aku, nggak kelihatan, nggak tahu. Oh iya toh, masa toh? Ah kayaknya enggak deh. Gitu. Kamu menghakimi aku kayaknya. Dan ketika kita melakukan ini, sama seperti objek yang selalu diulang-ulang di sepanjang pasal 5 dan 6 dan 7 diulang lagi. Ayat 5. Hai orang munafik. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas.
untuk bisa mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Di ayat ini menjelaskan, ini loh skema yang benar itu gini. Bukan yang sebelumnya. Kok bisa kamu mau ngoreksi orang lain, menghakimi orang lain? Kamu sendiri gimana? Dan beginilah cara kita menilai, bersikap dengan orang lain. Artinya adalah kita masuk lebih dulu ke dalam. Sejauh mana sih saya? Di balik kaca pembesarnya tadi jangan buat orang lain. Buat diri sendiri. Aduh. Orang lihat aku rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin persembahan, rajin baca Alkitab, memuji Tuhan. Coba lihat hatiku. Berpusat pada diri sendiri. Enggak ada satu hal pun untuk memuliakan Tuhan. Semuanya untuk diri sendiri. Dan disitulah kita sadar. Ternyata kita juga berdosa. Tidak lebih benar daripada orang lain. Maka kita tidak datang dengan mengkoreksi semua kesalahan. Tapi datang dengan sebuah kesadaran. Kita sama-sama orang salah. Kita sama-sama orang berdosa. Saya enggak layak jadi hakim atas kamu. Saya enggak layak untuk memvonis kamu. Saya enggak layak untuk menghukum kamu. Karena kita sama-sama seharusnya layak dihukum. Bagaimana kita mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita masing-masing? Dalam rumah kita, cara kita bersikap dengan suami istri kita, cara kita bersikap dengan anak, saudara kita mungkin, orang tua kita, cara kita bersikap dengan tetangga kita. Kalau kita masuk dalam dunia pekerjaan dengan relasi kita, teman kerja kita, bagaimana? Apakah kecenderungan kita selalu mudah untuk menjatuhkan, menghakimi, menghukum orang lain? Dan kalau kita mengingat bagaimana Kristus di dalam kehidupan kita. Bukankah Kristus satu-satunya pribadi yang berhak untuk menghakimi kita orang berdosa? Dia datang. Tidak ada yang salah dalam kehidupannya. Namun dia memilih untuk dihakimi. Ini mendekati momen Paskah. Kalau saudara mendekati pembacaan Injil di dalam penyaliban Yesus. Saudara akan mendapati berapa kali Yesus ditolak. Berapa kali dia dihina. Berapa kali dia ditinggalkan. Berapa kali dia menghadapi semua penghakiman itu sendirian. Dia orang benar yang dihakimi. Supaya apa? Supaya kita tidak dihakimi oleh Allah. Dia menghakimi kita seharusnya supaya kita binasa. Tapi dia memilih untuk menggantikan penghakiman yang kita tanggung. Supaya kita dibebaskan dari hukuman kebinasaan tersebut. Injil inilah yang harusnya memberi kita kekuatan untuk tidak menghakimi sesama. Jadi ini membawa kita pada apa? Izinkan saya bertanya 2 pertanyaan ini. Jadi kalau kita menemukan kesalahan pada orang lain, apakah Anda sedang melihatnya sebagai seorang saudara yang ingin memulihkan atau seorang hakim yang sedang duduk di tahta Tuhan? Ketika kita mendapati sesuatu yang salah, di mana posisi kita? Kita sedang duduk bersimpuh, bro. Kita sama-sama orang berdosa. Aku tidak lebih baik dari kamu. Aku tidak lebih benar dari kamu. Atau kita sedang naik di tahta Tuhan, menjadi hakim untuk menghukum orang lain. Dan yang kedua, jika hari ini Tuhan memberikan kepada kita kaca pembesar dan sebuah cermin yang buram, manakah yang akan sering kita gunakan? Kaca pembesar untuk mencari selumbar di mata orang lain, atau cermin untuk memeriksa balok di mata kita sendiri?
Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan menyadari balok di mata kita. Melihat seberapa besar balok yang menutupi pandangan kita untuk melihat kerapuhan, kelemahan, keberdosaan kita. Mintalah anugerah Tuhan untuk bisa melihat seberapa bobroknya hatimu, seberapa kejamnya engkau berdiri di tahta Allah, menggeser tahtanya untuk menghakimi orang lain. Kita dengan mudah menyalahkan orang tua, menyalahkan anak kita, istri kita, suami kita, saudara kita, tanpa kita menyadari balok di depan mata kita. Kata Tuhan Yesus, bagaimana mungkin kamu bisa melakukan itu? Keluarkan dulu balok di matamu, baru kamu bisa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan permintaan ini. Tuhan, celikkan mataku supaya aku bisa melihat balok ini, Tuhan. Dan supaya aku bisa melihat satu-satunya hakim yang benar, yang rela dihakimi adalah Engkau yang menebus dosaku. Supaya kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Injil inilah yang menopang setiap langkah hidup kami. Kalau kami harus pulang, melangkahkan kaki kami keluar dari gereja ini, kami tidak pulang dengan membawa hal yang sia-sia, tapi kami menyadari segala dosa-dosa kami. Kami menyadari besarnya kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami, seberapa besar pelanggaran kami, dan indahnya anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Tolonglah kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu yang mengasihi Engkau, supaya hidup kami bukan berpusat pada diri sendiri, tapi berpusat hanya kepada Engkau, dan semakin hari semakin mengasihi Engkau. Tuhan, kami tahu Tuhan, kalau kami pulang, kami punya banyak godaan, kami punya banyak tantangan, tapi kami juga punya satu pertolongan yang pasti, yaitu Roh Kudus yang menyertai langkah kami. Roh Kudus yang tidak meninggalkan kami. Biarlah ini menjadi pengharapan kami. Apapun yang kami hadapi, kami tidak dibiarkan sendirian. Kami ditolong, dimampukan, dibentuk oleh Engkau Tuhan. Dan kiranya sebentar kami pulang, dan kami membawa berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai engkau datang yang kedua kali. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.